Halo Bunda, nah kita masuk ke masalah menyusui bayi kembar. Menyusui bayi kembar adalah tantangan untuk seorang ibu. Ibu yang melahirkan bayi kembar itu seringkali menyangka kalau ASINya tidak cukup. Nah, ibu dan keluarga itu perlu diyakinkan bahwa Tuhan sudah menyiapkan air susu bagi semua makhluk yang menyusui, termasuk manusia, sesuai kebutuhan masing-masing. Oleh karena itu, semua ibu tanpa terkecuali seharusnya sanggup menyusui bayi kembarnya. Dan juga kita harus mengedukasi bahwa produksi ASI itu dipengaruhi oleh hisapan bayi dan pengosongan payudara. Jadi semakin sering ibu menyusui bayinya, maka produksi ASI akan semakin banyak. Tapi, masalah yang sering muncul pada ibu yang memiliki bayi kembar itu, ibu merasa kelelahan ketika menyusui bayi. Karena hal ini terjadi karena ibu belum mengetahui cara menyusui bayi kembarnya secara efisien. Oleh karena itu, cobalah untuk selalu menyusui keduanya bersamaan. Tapi, hindari menyusui satu bayi dengan payudara dan menggunakan DOT ASI yang berisi ASI perah untuk bayi yang lainnya. Karena DOT, walaupun berisi ASI perah, itu tidak akan memberikan ikatan batin antara ibu dan bayi tersebut. Dan perkembangan bayi yang diberikan DOT akan berbeda dengan bayi yang menyusu langsung. Selain itu, DOT akan membuat bayi mengalami bingung puting dan menolak menyusu. Jadi, kalau mau menyusui, ya susuilah dua-duanya. Jangan satu bayi itu khusus diberikan DOT, walaupun isinya ASI perah, dan yang satunya dinenenin. Itu jangan. Jadi, kenapa? Karena bayi yang diberikan DOT, ikatan bondingnya itu tentu saja tidak tercipta antara ibu dan bayinya. Selain itu, perkembangan bayinya itu akan berbeda juga dan juga bisa berpotensi untuk bingung puting. Nah, menyusui bayi kembar itu memerlukan dukungan dari tenaga medis dan keluarga. Konselor laktasi itu juga harus selalu melibatkan keluarga dan motivasi keluarga untuk selalu mendukung pemberian ASI kepada bayi kembar untuk mencapai tumbuh kembang yang optimal. Nah, posisi menyusui bayi kembar. Posisi yang kita sebutkan tadi itu juga bisa digunakan untuk menyusui bayi yang kembar. Ibu bisa menggunakan posisi side lying, yaitu ibu bersandar dengan nyaman, bersandar setengah tidur dengan nyaman, terus belakangnya diganjal dengan bantal. Kemudian minta bantuan suami atau keluarga untuk meletakkan bayi di payudara yang kanan, kemudian bayi yang satunya di payudara kiri. Kemudian lengan ibu ini bisa diganjal dengan selimut atau bantal agar tidak pegal. Lalu ibu bisa santai sambil beristirahat menyusui bayinya. Ini adalah ibu bisa menggunakan posisi side lying atau lying back ini. Nah, ibu juga bisa menggunakan posisi double football hold. Ibu duduk atau di kursi atau di kasur dengan santai dan nyaman dulu. Kemudian bantal diletakkan di pangkuan ibu. Kemudian minta keluarga untuk meletakkan bayi di payudara kanan. Lalu bayi satunya di payudara kiri. Lalu ibu bisa menyusui bayinya dengan nyaman sambil bayinya didekap. Atau bisa menggunakan posisi double cradle hold, yaitu posisi cradle tadi tapi double. Ibu duduk dulu dengan nyaman, posisi nyaman dulu, kemudian letakkan bantal di pangkuan ibu, lalu minta bantuan keluarga untuk meletakkan bayi di payudara yang kanan. Setelah itu, minta bantuan keluarga untuk meletakkan bayi di payudara yang kiri. Sambil menyusui bersamaan, ibunya rileks, lalu sambil menyusui dan bayi didekap. Gitu. Jadi silakan bisa milih posisi yang enak, mau posisinya sambil setengah tidur berbaring seperti ini, atau posisi double football hold, atau posisi double cradle hold. Yang jelas ibu bisa menyusui bayinya secara bersama-sama.